Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zlia Fadlila Geda Saputri, NIM 221200354. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal ragam budaya Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Baik, di sini nanti materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian ragam budaya dan filosofi tradisional, yang kedua ragam budaya dan filosofi Sulawesi, yang ketiga ragam budaya dan filosofi Bali, yang keempat ragam budaya dan filosofi Nusa Tenggara Barat, dan yang terakhir ragam budaya dan filosofi Nusa Tenggara Timur. Baik, di sini yang pertama ada pengertian ragam budaya dan filosofi tradisional. Nah, ragam budaya yaitu keragaman budaya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti adat istiadat, seni, bahasa, kuliner, dan kepercayaan. Keberagaman ini muncul karena adanya perbedaan suku bangsa, agama, wilayah, dan interaksi antar budaya. Ragam budaya juga merupakan kekayaan yang dimiliki suatu bangsa dan menjadi identitas serta jati diri suatu kelompok masyarakat. Jadi, di Indonesia ini kan banyak sekali berbagai macam provinsi. Nah, di sini maka dari itu sangat banyak juga ragam budaya di suatu provinsi tersebut. Kemudian yang kedua, filosofi tradisional. Filosofi tradisional yaitu nilai-nilai dasar yang mendasari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam suatu budaya. Filosofi ini seringkali terkait dengan pandangan hidup, sistem kepercayaan, dan cara masyarakat berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Contohnya filosofi Jawa yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan tata krama. Atau filosofi suku-suku di Papua yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Di sini pentingnya memahami budaya lokal sebagai identitas dan warisan yaitu agar kita tahu bagaimana budaya lokal di sini sebagai identitas di suatu tempat tinggal kita atau provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu ragam budaya dan filosofi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau yang kaya akan ragam budaya dan tradisi yang unik. Keberagaman suku bangsa seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan Minahasa melahirkan warisan budaya yang khas dalam bentuk pakaian adat, makanan tradisional, serta upacara adat. Nah, di balik keberagaman ini terdapat filosofi hidup yang mendalam yang membentuk cara pandang ke masyarakatnya. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada pakaian adat, yang kedua ada makanan tradisional, dan yang ketiga ada upacara adat. Nah, di sini pakaian adat daerah Sulawesi, yaitu sebentar. Oke, di sini Sulawesi merupakan pulau yang akan kaya ragam budaya dan tradisi yang unik. Seperti itu tadi yang telah Ibu jelaskan. Nah, di sini pakaian adat itu yaitu baju bodo dari suku Bugis memiliki filosofi kesederhanaan dan kesopanan. Warna baju bodo pun menunjukkan status sosial atau usia pemakaiannya, misalnya warna jingga untuk gadis dan remaja, dan hijau untuk perempuan yang sudah menikah. Nah, di Toraja ini pakaian adat digunakan untuk upacara adat dan menunjukkan status sosial serta hubungan dengan leluhur. Nah, hal ini mencerminkan filosofi penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Nah, pakaian adat Sulawesi memiliki ciri khas dengan nilai filosofi yang tinggi. Salah satu contohnya adalah pakaian adat Toraja yang biasa dikenakan saat upacara adat. Di sini ada motif-motif yang bisa teman-teman lihat di gambar yang telah
Terpaparkan motif-motif geometris yang menghiasi kain adat Toraja melambangkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Nah, di sini warna merah melambangkan keberanian, hitam bermakna duka, dan putih sebagai simbol kesucian. Pakaian bukan hanya sekedar penutup tubuh, tetapi juga identitas budaya menyatukan masyarakat. Nah, di sini makanan khas tradisional Sulawesi, yaitu coto Makassar, adalah sup daging dengan rempah-rempah yang kaya, mencerminkan keberanian dan kekuatan. Kemudian ada juga paipong, makanan khas Toraja yang dimasak dalam bumbu, melambangkan kebersamaan dan kehangatan keluarga. Karena biasanya dimasak, dinikmati saat adanya upacara adat. Sementara itu, tinutuan atau bubur Manado dari Minahasa menggambarkan kesederhanaan dan kecintaan pada alam, karena terdiri dari sayuran hasil bumi lokal. Kapurung, di sini kapurungnya tidak ada ya. Saya di sini ada kapurung. Kapurung ini biasanya dibuat dari sagu. Nah, buat dari sagu, kemudian diberi air panas. Nah, nanti dia akan menjadi kapurung atau bisa disebut aci gitu ya. Nah, di sini kapurung itu dari daerah Luwu, makanan berbahan kan, seperti yang saya sampaikan tadi, berbahan dasar sagu dan dicampur sayur dan ikan, biasanya pakai ikan kuah kuning. Makanan ini mencerminkan kesederhanaan hidup serta kedekatan masyarakat dengan alam. Kemudian ada upacara adat. Upacara adat adalah bagian penting dari budaya Sulawesi dan penuh dengan makna filosofis. Contohnya upacara Rambu Solo di Toraja. Nah, upacara Rambu Solo ini merupakan upacara pemakaman yang rumit dan sakral, mencerminkan keyakinan tentang kehidupan setelah mati dan penghormatan mendalam terhadap leluhur Minahasa. Enggak, leluhur. Kemudian yang kedua, upacara Minahasa dikenal upacara Mapalus, yaitu sistem gotong royong dalam bercocok tanam yang melambangkan filosofi kebersamaan, saling membantu, dan keadilan sosial. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ragam budaya dan filosofi di Bali ya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ragam budaya dan filosofi Bali. Bali berasal dari kata bal, dalam bahasa Sanskerta berarti kekuatan, dan Bali berarti pengorbanan, yang berarti supaya kita tidak melupakan kekuatan kita, supaya kita selalu siap untuk berkorban. Bali mempunyai dua pahlawan nasional yang sangat berperan dalam mempertahankan daerahnya, yaitu Nyi Gusti Ngurah Rai dan Nyi Gusti Ketut Cilantik. Nah, di sini yang pertama itu ada kebudayaan di Bali hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan yang sering ditentukan oleh faktor ruang, waktu, dan kondisi real di lapangan. Nah, unsur-unsur budaya di Bali, yang pertama ada makanan khas, yaitu makanan khas berupa ayam betutu. Nah, biasanya kan kita sering liburan ke Bali ya. Nah, di sini kalian harus mencoba makanan ayam betutu. Nah, karena makanan khas Bali ini dimasak dengan cara betutu, yaitu ditanam di lubang tanah, kemudian ditutup bara api, lalu didiamkan hingga berjam-jam. Nah, yang kedua ada pakaian adat. Bali merupakan satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Selain menjadi objek destinasi wisata dibagi turis di seluruh dunia, Pulau Dewata juga merupakan tempat yang akan kaya akan budaya. Kemudian di sini eh, pakaian adat khas Bali ini juga salah satu yang paling melekat dan menjadi daya tarik dari kebudayaan Pulau Dewata ya. Tadinya namanya sama kayak Jawa, kebaya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada upacara. Upacara adat yang pertama yaitu ngaben. Pas teman-teman udah nggak asing ya, upacara ngaben ini dilakukan ketika ada orang yang meninggal seperti itu. Tubuhnya dibakar gitu. Kemudian yang kedua ada upacara galungan. Nah, upacara galungan ini dirayakan setiap 6 bulan sekali atau dalam kalender Bali setiap 210 hari.
tepatnya di hari Rabu Buda Kliwon, Buku Dungulan. Nah, ini menurut orang Bali. Kemudian ada upacara Melasti. Nah, upacara adat Bali yang bernama Melasti ini juga dilakukan oleh seluruh umat Hindu. Biasanya upacara Melasti ini ada rangkaian pada hari raya Nyepi, umumnya 2 sampai 4 hari. Kemudian upacara Nyepi. Nah, Nyepi ini merupakan tahun baru Bali berdasarkan penanggalan tahun Isaka yang umumnya jatuh pada bulan Maret sampai April pada bulan Masehi. Nah, kebiasaan penyambutan tahun baru ini tergolong unik sesuai namanya Nyepi. Jadi, Nyepi di Bali itu semua aktivitas baik di bandara, di terminal, di stasiun kereta itu semua dihentikan. Bahkan pada saat Nyepi, Bali tidak menerima wisatawan dari luar mau masuk ke Bali, dari Bali mau keluar itu Bali tidak menerima karena ya masih upacara Nyepi. Nah, terus ada kesenian. Di sini ada tari barong. Tari barong ini menggambarkan pertarungan yang sengit antar kebaikan melawan kejahatan. Nah, di sini ada barong versus rangda. Rangda itu leak ya, teman-teman. Ialah dua komponen yang saling kontradiktif satu dengan yang lainnya. Barong dilambaikan dengan kebaikan dan lawannya rangda ialah manifesti dari kejahatan. Jadi di sini barong itu suatu kebaikan bagi umat Bali, barong ini suatu kebaikan dan rangda leak ini suatu kejahatan. Seperti itu. Terus ada tari kecak. Tari kecak ini pertama kali diciptakan pada tahun 1930 yang dimainkan oleh laki-laki. Tari ini biasanya diperankan oleh banyak pemain laki-laki yang posisinya duduk melingkar seperti itu. Nah, biasanya mereka ini menyuarakan cak 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 seperti itu secara berulang-ulang sambil mengangkat kedua tangannya. Tari kecak ini menggambarkan kisah Ramayana di masa lalu, di mana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwan. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu ragam budaya dan filosofi NTB. Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang ada di Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram, yang letaknya berada di Pulau Lombok. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam, 96%. Suku yang mendiami Nusa Tenggara Barat bernama Susu Sasak dan merupakan penduduk asli Jawa Barat. Nah, yang pertama itu ada pakaian adat. Pakaian adat rimpu adalah pakaian adat khas suku Dompu yang dikenakan oleh perempuan dan mencerminkan fungsi serta status dalam kehidupan sosial. Nah, di sini perempuan yang sudah menikah mengenakan rimpu colo, sedangkan yang belum menikah menggunakan rimpu mibda. Jadi untuk pakaian adat Bali untuk perempuan itu dibedakan ya, yang sudah menikah dan belum menikah. Yang kedua pakaian adat Ketente Tembe. Ketente Tembe yaitu pakaian adat pria untuk suku Dompu. Nah, tadi kan untuk wanita, yang ini untuk pria. Kemudian ada pakaian adat Lambung, yaitu busana tradisional wanita suku Sasak terdiri dari atasan kebaya berlengan pendek dan kerah berbentuk V seperti yang ada di gambar. Kemudian pakaian adat Pigun. Nah, yaitu biasanya ini memakai jas seperti yang digambar ya, Pak Jokowi sedang memakai jas berwarna gelap yang dipadukan dengan kain wiron. Batik khas Jawa yang bermotif tulang nangka yang dikenakan hingga ke mata kaki. Yang terusnya ada pakaian adat Poro. Ini dari Bima ya, menampilkan warna-warna gelap tanpa motif rumit. Jadi kayak ya polos, gelap gitu. Kemudian adat Poro Rante dan Pasangi seperti yang bergambar memiliki makna mendalam dalam tradisi pernikahan. Kemudian ada pakaian adat Donggo. Kemudian ada juga pakaian adat suku Bayan seperti digambar. Nah, di sini oke, di sini yang selanjutnya ada makanan khas Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada ayam taliwang, kemudian ada beberapa terong, kemudian ada sate Tanjung, kemudian ada dodol rumput laut. Nah, dodol rumput laut ini sangat lezat. Kemudian ada lecing kangkung, ini juga enak. Kemudian upacara adat, di sini ada upacara adat
Merarki. Nah, biasanya di sini, menikah, upacara adat yang diadakan ketika menikah. Kemudian yang kedua upacara adat Nyonggolan, yaitu nah di sini juga sama, ini prosesi, rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku Sasak di Bali. Kemudian ada upacara adat Bau Nyale. Nah, di sini, itu upacara dan masyarakat Lombok yang dilaksanakan antara bulan Februari dan Maret. Upacara di sini di mana orang-orang akan turun ke pantai pada saat pasang surut air laut sekitar jam 4 sampai 5 pagi untuk menangkap cacing laut atau bahasa Lomboknya nyale. Kemudian selanjutnya ada upacara adat Rebo Bontong. Kemudian ada upacara adat tradisi Peresan dan Gendang Balek. Nah, di sini ada Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur berasal dari kebiasaan penduduk lokal yang telah dilakukan turun-temurun. Kebudayaan Nusa Tenggara Timur juga mendapat pengaruh dari budaya-budaya luar yang dibawa oleh para pendatang. Nah, di sini rumah adatnya yaitu namanya Baruniang, kemudian tari-tarinya ada tari caci dan tari kataga. Kemudian upacara adatnya ada upacara ritual adat Treba, rumah adatnya bernama Musalaki. Kemudian ada tari-tariannya, tari jali, tari cerana. Kemudian juga ada perayaan Semana Santa. Nah, di sini ada ragam budaya dan filosofi Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat bernama suku Helong, ada Manggarai, ada suku Rote, ada suku Sabu, dan ada suku Sumba. Ada juga adat TTS. Nah, di sini makanan khasnya bernama catemak jagung, kemudian ada rumpu rampe, kemudian makanan khas tapakolo. Nah, di sini Indonesia merupakan negara yang akan simpulannya yaitu Indonesia merupakan negara yang akan banyak keragaman budaya termasuk di wilayah Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Nah, setiap daerah ini memiliki identitas budaya dan filosofi hidup yang khas. Jadi, walaupun berbeda-beda itu tetap khas seperti itu ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.